Baik, adik-adik semuanya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Malam ini kita akan membahas satu materi yang menarik sekali. Kenapa kok menarik? Karena ini nanti akan mempermudah Anda memahami sebuah bacaan, kalimat intinya itu yang mana. Jadi, saya akan mengajak Anda untuk membahas 4 pengganggu hubungan subjek dan predikat. Begini ceritanya. Biasanya siswa Indonesia itu terbiasa dengan kalimat yang subjek dan predikatnya berdekatan. Semisal I love you misalnya. Nah, ini subjek dan predikatnya tidak ada yang penjeda. Paling di penjedanya mungkin di penjedanya nanti di sini dikasih always. I always love you. Sebatas itu saja. Tetapi di dalam bacaan itu nanti adik-adik semuanya subjek itu bisa letaknya berjauhan dengan predikatnya. Karena di sini ada pengganggunya. Pengganggu di sini sifatnya adalah memperjelas. Saya ulangi lagi. Pengganggu yang ada di antara subjek dan predikat itu sifatnya penjelas. Yang namanya penjelas, kalau saya bawa kepada sebuah hukum, itu sifatnya kan tidak wajib. Saya kasih analogi. Ada pipi dan ada bedak. Bedak adalah penjelas biar adik-adik yang cewek biar lebih cantik. Itu hanya memperjelas. Bedak itu boleh dihilangkan. Maka yang namanya penjelas itu boleh dihilangkan. Nah, ini nanti ada 4 materi. Yaitu ada namanya object of preposition. Ini nanti akan saya urai. Ini pengganggu. Pengganggu yang pertama. Ada yang namanya apositif. Ini pengganggu. Berarti boleh dihilangkan. Ada yang namanya present participle. Ini juga pengganggu. Yang keempat ada yang namanya past participle. Gara-gara 4 pengganggu inilah bacaan sebuah teks itu menjadi panjang. Ya gara-gara 4 ini yang ikut masuk ke dalam kalimat subjek dan predikat. Nah, apa saja atau bagaimana cara memahaminya? Ada di langkah pertama yang harus kita pahami adalah Anda harus bisa membedakan, saya tulis dulu, bedakan antara langkah pertamanya ini langkah pertama, bedakan antara relatif pronoun dan question word. Nah, ini dia. Question word, kata tanya. Ada di SMA Anda sudah kenal yang namanya 5W1H. Nah, yang namanya misalnya who, whom, saya kasih yang ini aja which, terus nanti ada kata whose dan sebagainya. Nah, ini nak punya 2. Dia punya 2 fungsi. Fungsi yang pertama yang pernah kita kenal lebih dahulu namanya adalah question word. Kata tanya. Kata tanya atau question word itu ciri-cirinya nanti di sini diawali tulisan ini, di sini di depan sini, terus di ujungnya ditutup oleh
tanda tanya. Ini nanti artinya apa? Tulisan-tulisan yang di sini ini nanti artinya apa? Sesuai kamus. Contoh, why do you love me? Nah, ini dia. Ini namanya question word karena ujungnya ada tanda tanya. Berarti itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adik-adik, yaitu namanya adalah relatif pronoun. Apa itu relatif pronoun? Saya jelaskan satu-satu dulu. Adik-adik yang namanya pronoun, kata ini saja itu artinya adalah kata ganti. Terus relatif itu artinya penghubung. Berarti relatif pronoun itu artinya adalah kata ganti penghubung. Ingat, dia adalah kata ganti penghubung. Tetapi kalau begitu kita juga harus memahami pronoun kata ganti dalam bahasa Inggris itu kan ada yang sebagai subjek, yaitu he, she, sini she, he, it, they, we, I, you. Ini adalah sebagai subjek. Ada pronoun atau kata ganti saja, kata ganti. Ya, ada yang namanya kata ganti sebagai objek. Ada yang namanya her, ada yang namanya him, ada yang namanya it, ada yang namanya them, ada yang namanya us, ada yang namanya me sama you. Kita ngomongin ini dulu aja. Ini namanya pronoun. Lah, relatif pronoun itu yang mana? Relatif pronoun itu adalah yang ini. Who. Kok di ujungnya tidak ada tanda tanya, berarti who ini artinya adalah yang. Oke, ini mengganti siapa? Kan ini kata ganti, berarti mengganti. Mengganti orang sebagai subjek, berarti mengganti yang ini, nak. Kan dia sebagai subjek. Terus, yang namanya whom mengganti orang sebagai objek. Maka ini disebut sebagai relatif pronoun. Terus ada lagi yang which, itu adalah mengganti orang sebagai subjek atau sebagai objek. Yang saya ingin jelaskan kepada Anda malam ini, di slide yang ini, Anda harus tahu bahwa ini bisa berfungsi sebagai relatif pronoun, ini juga bisa berfungsi sebagai question word. Kalau sebagai question word artinya sesuai kamus, siapa, yang mana, mengapa. Tapi kalau sebagai relatif pronoun semuanya diterjemahkan yang. Nah, ini dia perbedaannya. Malam ini kita akan belajar yang kategori relatif pronoun ini, adik-adik. Yuk, kita mulai. Ini baru mulai. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa yang namanya pengganggu kalimat, maaf, pengganggu subjek predikat, itu ada yang namanya object of preposition. Object of preposition itu polanya bagaimana? Anda sudah kelas 12, apalagi pejuang TKA dan SNBT. Maka, adik-adik, Anda harus tahu polanya object of preposition itu adalah adanya preposisi atau preposition yang ditambah kata benda. Ini berarti nanti namanya adalah object of preposition. Preposition itu contohnya yang mana? Ya yang ini, ada on, ada in, ada at, ada of, ada
from, banyak sekali. Nanti silakan Anda googling preposisi, gitu saja. Nah, sekarang saya akan ajari Anda asal-usul dari object of preposition itu dari mana. Langkah pertama, adik-adik buat dua kalimat tunggal. Kalimat pertama ada tulisan the book is expensive. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya it is on the table. It ini apa? It ini mengganti benda yang ada di kalimat nomor 1. Berarti kan it ini adalah the book. Anda harus tahu itu. Maka apabila digabung, maka yang ada pronounnya. Di kalimat ini yang ada pronounnya yang mana? Di kalimat nomor 2, yaitu it. It ini adalah pronoun. Nanti bisa Anda lihat videonya lagi ya, biar saya nggak banyak menulis tulisan apa, biar tidak banyak coret-coret maksudnya. Saya lisankan saja. Perhatikan, nah. Yang namanya it ini adalah pronoun. Karena kalimat ini mau digabung, maka it ini harus diganti dengan which. Sebentar, saya mundur dulu. Tadi di slide sebelumnya kan saya bilang, kalau yang namanya relative pronoun which mengganti benda, ya, benda sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, ini dia dalam kalimat merah, makanya saya kasih warna-warna. Merah ini kan diawali oleh it. It itu kan sebenarnya pronoun. Kalau mau digabung, it ini harus diubah menjadi which. Which ini adalah relative pronoun. Kata ganti penghubung. Maka kalimat itu kalau digabung menjadi yang namanya adjective clause. Adjective clause-nya menjadi seperti ini. Oke, sebentar, saya mundurkan lagi. Cara meletakkan which saat digabung. Saya ulang. Cara meletakkan which saat digabung, letakkanlah which saat digabung ya, letakkanlah which di belakang kata yang diganti oleh it. Kata yang diganti oleh it itu apa? Yaitu the book. Maka letakkanlah di belakangnya sini. Letakkanlah which ini di belakangnya the book. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah adik-adik nanti menulis which, Anda harus tahu which itu berarti di kalimat keberapa? Di kalimat nomor 2. Maka selesaikan. Setelah nulis which, selesaikan sampai merah habis. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Which letakkanlah, nah ini dia. Which letaknya di mana? Di belakang kata yang diganti oleh it. It ini tadi kan mengganti the book. Berarti which ini letakkanlah di belakangnya the book. Which ada di kalimat nomor berapa? Which ada di kalimat nomor 2. Maka habiskan dulu kalimat nomor 2. Setelah habis, Anda tengok. Kalimat pertama tadi sudah habis apa belum? Belum. Ini kan belum ditulis. Maka selesaikanlah di belakangnya. Nah, ini namanya adjective clause. Adjective clause itu kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu boleh dihilangkan. Kehadiran merah ini itu sifatnya sunnah. Boleh Anda nggak tulis nggak apa-apa. Saya ulang lagi, boleh Anda tidak tulis. Tetapi kalimat itu nanti kan menjadi nggak jelas. Biar jelas, Anda tulis.
Oke, ini adalah hasil gabungan yang pertama berupa adjective clause. Terus Pak, object of preposition-nya di mana? Anda perhatikan. Kalau Anda ingin merubah adjective clause menjadi object of preposition, adik-adik hilangkan tulisan ini. Anda hilangkan tulisan which. Which ini kan relatif pronoun. Relatif pronounnya Anda coret. Anda coret. Kalau Anda mencoret relatif pronoun, di belakangnya kok ada is, ada to be, silakan sekalian dihilangkan. Hop. Berarti yang hilang adalah relatif pronoun plus to be-nya. Maka jadilah itu disebut sebagai object of preposition. Nah, menjadi begini nih. The book on the table is expensive. Aslinya kalimat ini, tulisan ini, itu aslinya ini. Aslinya ini. Aslinya ini itu dari mana? Dari kalimat yang nomor 2 ini. Gitu loh. Kenapa kok pakai which? Ya karena ini benda. Oke, nanti beda lagi kalau orang. Oke, maka adik-adik inilah disebut pengganggu. Coba saya tanya, ini apa ini? Ini subjek. Ini apa ini? Ini predikat. Oke, subjek dan predikat akhirnya jauh. Gara-gara apa? Ya gara object of preposition. Saya minta izin, saya tulis OOP biar cepat. Berarti gara-gara OOP inilah yang disebut sebagai pengganggu. Antara subjek dan predikat akhirnya jauh. Berarti sebenarnya nak, kalimat intinya itu apa? Kalimat intinya ya kalau ini dihilangkan, seret, hilang. Kalimat ini berarti the book is expensive. Akhirnya informasi inti kalimat ini adalah buku itu adalah mahal. Intinya itu berarti sebenarnya informasi inti itu dari mana? Dari kalimat nomor 1 ini. Ini sebenarnya adalah informasi inti. Cuma warna merah itu nambah-nambah info saja. Coba, yuk kita latihan kalau ketemu teks yang harus Anda hilangkan yang mana. Nah, ini dia. Adik-adik coba, kalau nanti Anda menemukan bacaan seperti ini, ya, ini misalkan saya buat bacaan singkat saja. Subjeknya kan ini, sebentar. Subjeknya kan the boy. Subjeknya adalah ini. Ah, ini dia. Ini subjek. Terus predikatnya mana? Sebagaimana yang pernah kita singgung, yang namanya predikat itu kan berupa model plus verb 1. Misalnya will, go. Misal. Ada yang namanya predikat itu berupa to be. Is, am, are, dan seterusnya. Ada yang berupa juga verb. Yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3 ada has, ada have, ada had. Nah, kita sudah menemukan yang namanya subjek. Predikatnya mana? Nah, ini dia predikatnya. Nah, subjek dan predikat coba diganggu oleh apa? Diganggu oleh OOP. Oleh OOP ini. Ini namanya preposisi, nak. Ini namanya preposisi. Ini namanya adalah kata benda, nak. Nah, ini dia. Ini boleh Anda coret, nak. Kalau Anda membaca teks nanti, kalau mau mencari ini, mencari informasi inti, seperti yang di bawah kiri ini, berarti Anda boleh hilangkan. Berarti kalimat inti, kalimat pertamanya adalah anak laki-laki itu masuk perpustakaan
dengan diam. Ya, diam-diam. Nah, di sini ada tambahan with the red backpack. Ini hanya tambahan. Ini gara-gara inilah kalimat itu jadi panjang. Lagi, yang kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, saya ganti warna dulu. The librarian itu adalah petugas. Berarti ini subjek. Coba, kalau Anda sudah menemukan subjek, predikatnya mana? Predikatnya ini. Nah, ini predikat. Predikat yang berupa verb, notice, memperhatikan. Berarti Anda sekarang tahu. Nah, ini adalah preposisi. Ini adalah kata benda. Berarti inilah yang disebut sebagai OOP. Ini Anda boleh coret. Berarti informasi intinya apa? Petugas perpus memperhatikan dia. Intinya cuma begitu. Oke, lagi. Oke, kita mencari subjek lagi. Subjeknya mana? Subjeknya a book. Nah, ini dia. Ini subjek. Terus, mana ini? Nah, ini adalah predikatnya. Oke, berarti on, Anda tahu on itu adalah preposisi. Preposisi pasti diikuti benda. Saya ulang, preposisi pasti diikuti benda. On the nearest self, rak yang terdekat. Nah, berarti Anda sudah menemukan informasi inti. A book caught his attention. Sebuah buku menarik perhatiannya. Ini menarik ya, ini artinya menarik perhatian. Berikutnya lagi. Nah, ini dia in itu preposisi diikuti reading corner. Nah, ini OOP. Ini OOP gara-gara inilah panjang kalimat itu jadinya. Terus ini subjek. Berarti ini adalah predikat. Lagi-lagi ini from itu adalah preposisi. Terus di sini itu adalah benda, maka ini disebut OOP. Berarti the noise itu subjek. Mengganggu, oke, ini adalah predikat. Percakapan mereka sudah, ini baru satu. Ini baru satu, nak, baru satu pengganggu. Berarti kita, sebentar, saya mau mempersilahkan Anda kalau ada yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan, silakan, nak. Kalau tidak ada yang tanya, saya lanjut. Tapi kalau saya ada yang tanya, silakan. Oke, lanjut ya. Nah, pengganggu yang kedua namanya apositif. Saya ulangi lagi. Nah, pengganggu-pengganggu ini nanti akan Anda temui di TKA. Pengganggu kayak gini juga akan Anda temui di SNBT. Kenapa teks kok panjang? Gara-gara ada 4 pengganggu itu. Tujuan saya mengajar kayak gini biar tidak menyerang mental Anda. Teks itu nanti bisa menyerang mental Anda. Kok panjang bacaannya? Tenang. Tinggal Anda bisa mencari 4 pengganggu ini. Malam ini kita selesaikan. Yuk, apositif. Tugasnya sama, nah. Apositif itu juga penjelas. Penjelas itu berarti hukumnya sunnah. Sunnah itu berarti boleh dihilangkan. Udah, konsepnya seperti itu saja. Penjelas. Yuk, kita cermati. Asal-usul apositif. Yaitu satu, pertama kalimatnya Susie called me. Kalimat kedua, Anda perhatikan. She is a doctor in the general hospital. Nah, mana dua sebutan yang berbeda dari kalimat nomor 1 dan dari kalimat nomor 2, mana dua sebutan yang berbeda mengacu pada orang yang sama. Apakah Susi dengan si atau mi dengan si? Nah, ya jelas si.
dengan Susi. Nah, karena ini orang sebagai subjek, nah si ini nanti Anda ganti dengan who. Gitu loh. Ini nanti artinya yang. Ini nanti disebut sebagai relatif pronoun. Ya ini nanti yang akan kita coret di antaranya, kan begitu ceritanya nanti. Coba letaknya who di mana? Di belakang kata yang diganti oleh si. Kata yang diganti oleh si kata apa? Ya kata Susi. Berarti kalau digabung menjadi adjective clause. Kalau masih ada relatif pronounnya, namanya adjective clause. Kalau relatif pronounnya tidak ada, namanya apositif. Sebentar, saya mundur dulu. Saya ada yang kelupaan belum menjelaskan. Nah, kalau masih ada relatif pronoun which, namanya adjective clause. Kalau relatif pronounnya di sini tidak ada, ya namanya adalah object of preposition. Berarti kalau relatif pronounnya masih ada, namanya adjective clause. Kalau sudah tidak ada, namanya object of preposition. Yang berikut ini, kalau nanti ini digabung menjadi seperti ini. Nah, masih ada ininya tuh. Ini namanya adalah adjective clause. Kalau Anda pengen gaya nulis yang lain, oh ya sebentar. Dua kalimat ini kalau adik-adik gabung melahirkan adjective clause sama apositif. Bedanya apa, Pak? Enggak ada bedanya. Itu hanya gaya nulis. Anda nanti menggabungkan ini boleh pakai yang adjective clause, yaitu dengan syarat masih ada who-nya. Kalau kita terjemahkan, Susi yang adalah seorang dokter di rumah sakit umum itu menelepon saya. Oke, ini namanya adjective clause. Tapi kalau ini kita hilangkan, resikonya to be-nya harus juga hilang. Maka menjadi seperti ini, Nak. Nah, ini namanya apositif. Saya kasih tahu ciri apositif. Ciri apositif. Satu, oke, diapit oleh dua. Diapit oleh dua koma. Nah, ini dia. Ada koma, ada koma. Berarti tengah-tengahnya namanya apositif. Ciri yang kedua yang paling menarik. Ciri yang kedua, sorry saya tulis di sini ya, karena saya perlu banyak ruang, yaitu cirinya yang kedua apa? Diawali oleh, nah ini dia, possessive adjektif. Saya berteori. Misalnya yang ini loh, nak. Nah, setelah koma kok ada possessive adjektif. Saya ambil contoh satu saja. Terus di sini nanti ada benda. Kok ada seperti ini possessive adjektif? Nah ini dia. Setelah koma ada langsung possessive. Ada artikel. Artikel itu yang mana ya? Yang en, terus the itu namanya artikel. Nah, habis ruangannya. Sorry ya, saya pindah ke sini, saya ngambil ruang di sini ya. Yang ketiga, ini satu, nak. Sorry, ini A, ini B, ini yang C. Yang C adalah adanya demonstratif. Demonstratif itu yang mana? Yang this. Kalau setelah this itu pasti benda. Yang that itu pasti benda gitu loh, nah. Setelah koma ya, setelah koma ada A, ada B, ada C, dan yang keempat terakhir
Yaitu ada, saya taruh di mana? Maaf ya, saya taruh di sini ya. Adanya kuantitatif. Kuantitatif itu jumlah. Berarti ada yang gitu loh. Nah, di sini mesti benda, many. Di sini mesti benda. Berarti nanti ciri-cirinya adalah ada 4 itu. Ada possessive adjective my, your, his, ada diikuti benda, the diikuti benda, an diikuti benda, dan ada yang this diikuti benda, terus seperti itu. Berarti itu ciri-ciri apositif. Hanya ada 2 ini ciri-ciri apositif. Yuk kita belajar lihat apositif. Nah, ini dia. Nah, oke, coba kita bekerja sambil mengingat masa lalu. Nah, ini kan subjek. The girl. Di awal-awal ada orang. Ini subjek, nah. Terus, coba mulai pengganggunya datang. With itu apa? With itu prepo. Mulai datang dia. With the bright yellow scarf. Ini adalah benda. Berarti ini adalah OOP. Pengganggu pertama kita coret. Coret. Terus ada koma, nah. Komanya dimulai dengan ini, nah. Dengan artikel. Nah, ini namanya apositif. Ditutup oleh koma. Oke, dimulai dengan Ini namanya apositif. Boleh Anda coret, nggak apa-apa. Tujuan kita kan mencari kalimat inti. Biar tidak bingung nanti saat menerjemahkan. Baru di sini P. Nah, kalimat ini sudah punya SP. Berarti intinya apa kalimat ini? Kalimat pertama, gadis itu mendisplay, memamerkan lukisannya di pameran sekolah. Intinya begitu. Oke. Kalau diterjemahkan panjang kalimat pertama ini, gadis dengan scarf berwarna kuning cerah yang merupakan seorang artis muda berbakat, kelamaan nanti nerjemahkannya. Jadi Anda hakimi saja. Ada 2 yang dicoret di sini, OOP sama apositif. Ini apositif namanya. Apo, saya singkat gitu saja. Wes. Sekarang kalimat nomor 2. Yuk kita coret. Ini apa? Oh, ini subjek. Ini apa? Ini in, itu prepo. Kita coret. Berarti di sininya juga kita coret. Terus ada Mr. Haris. Ini dia. Ini orang, ini benda, intinya kan gitu. Berarti ini apositif. Jadi apositif itu pasti berupa benda, nah. Ya, pasti berupa benda. Apa itu apositif? Benda penjelas benda. Ulangi lagi, benda penjelas benda. Coba, yuk, tolong fokus di sini, nak. Fokus ke sini dulu. Saya tadi lupa belum mendeklar, memperjelas. Apositifnya ini kan kata benda. Kata benda ini penjelas karena diapit oleh 2 koma, dia penjelas. Berarti dia adalah benda penjelas benda. Susi itu kategori benda. Berarti kalau begitu apositif itu adalah benda penjelas benda. Yang dijelaskan itu ada di sebelum koma. Berarti apositif Mr. Haris ini adalah bendanya. Penjelas apa? Penjelas the teacher. Berarti nama guru itu namanya Pak Haris. Oke. Nah, kalau begitu ini kita coret, ini apositif, kita coret seret. Baru kita ketemu predikat. Oke. The teacher praised her creativity. Guru itu menghargai kreativitasnya dan perhatian detailnya. Itu. Oke. Terus kalimat berikutnya, several students, itu subjek. Ini from, berarti
Preposisi coret. Coret, 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 coret sampai sini. Ah, ini kita coret. Up, 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 up. Ah, berarti ini apo. Berarti ini predikatnya. Udah ketemu. Demikian juga yang ini subjek. Ini OOP. Ini OOP kita coret sampai sini. Ada koma, berarti ini apositif. Apositifnya ini sampai sini. Berarti kita coret, kita coret, kita coret. Berarti ini adalah predikatnya. Berarti ini subjek, ini predikat. Saya pengen cerita seperti ini, deh. Subjek dan predikat itu bisa dijeda oleh 4 pengganggu tadi. Nah, sekarang pengganggu yang ketiga. Namanya present participle. Present participle itu apa? Present participle itu tulisannya adalah verb ing. Oke. Yuk, kita cermati dulu. Logika berpikirnya sama dengan yang nomor 1, yang nomor 2 cara merubahnya. Asal-usul dulu, Susie called me. Yang pertama. Yang kedua, she smiled to me this morning. Dia tersenyum kepadaku pagi tadi. Kalau digabung, ada 2 tulisan yang berbeda mengacu pada orang yang sama. Ini apa? Ini she, ini namanya pronoun. Kita ganti menjadi relatif pronoun, yaitu kita ganti dengan who. Di mana nanti who letaknya? Di belakang kata yang diganti oleh si. Kata apa? Ya kata Susi. Berarti letakkanlah warna merah ini nanti ditulis di belakangnya Susi. Karena masih ada who-nya, relatif pronounnya, maka hasil gabungannya nanti disebut sebagai adjective clause. Nah, ini dia. Kan masih ada relatif pronounnya. Artinya apa? Artinya Susi yang tersenyum kepadaku tadi pagi meneleponku. Berarti ini namanya adjective clause karena masih ada relatif pronoun. Yang disebut adjective clause itu yang warna merah ini, nak. Semua yang saya kasih warna merah di nomor 1, di nomor 2 tadi, itu namanya adjective clause. Gaya penulisan nomor 1 seperti ini, hasil gabungan dari 2 kalimat ini. Anda boleh menulis pakai gabungan, menulis pakai model lain dengan cara Anda hilangkan who. Nah, ini Anda hilangkan. Tidak ada to be-nya ya. Berarti kalau Anda hilangkan ini nanti, resikonya ini Anda harus ubah menjadi verb ing. Oke. Sebelum Anda hilangkan who artinya kan yang tersenyum. Berarti nanti kalau ada verb ing ini juga diterjemahkan yang. Gitu ya. Ada yangnya. Contohnya seperti ini. Ini namanya present participle. Anda boleh pakai ini untuk menggabung ini. Anda boleh pakai nomor 1 untuk menggabung 2 kalimat tunggal itu. Berarti, nah menjadi begini, nak. Susi yang tersenyum kepadaku. Tulisan ini artinya sama dengan yang di sini. Maksudnya sama. Cuma dalam UTBK banyak ditulis yang ini. UTBK SNBT. Banyak ditulis ini. Ini ditulisnya di mana, Pak? Di ujian harian Anda. Di zaman SMA. Di sekolah. Ini tugas guru dari guru Anda. Kalau ini tugas dari panitia UTBK. Menulisnya nanti banyak yang begini. Yuk, kita cermati. Jadi ini namanya present participle. Ini pengganggu. Ini pengganggu. Susi yang tersenyum kepadaku tadi pagi. Siapa yang tersenyum kepadaku? Ya Susi. Jadi ini dan yang warna merah ini sama. Orangnya sama.
Berarti kalau sama kan berarti ini boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Intinya Susi menelepon aku. Begitu. Yuk kita cermati lagi. Nah ini dia. Ada kita menemukan Mr. George itu subjek. Ada koma, berarti nanti di sini ada koma. Dimulai dengan berarti ciri-cirinya nanti di sini adalah apositif. Sorry. Bentar. Sebentar. Kebablas. Oke. Sampai sini ini namanya adalah apositif. Pak George itu seorang guru yang mengajar. Nah, ini dia. Oke, ini adalah sampai sini namanya apositif. Nah, ada who. Nah, ada who kan berarti yang. Anda boleh hilangkan yang, ini boleh. Tapi syaratnya ini harus berubah menjadi verb ing. Boleh Anda tulis begitu. Mr. George, seorang guru yang mengajar kami bahasa Inggris di kelas 12.3. Nah, itu adalah penjelas. Berarti ini namanya present party. Saya singkat prepar. Present participle. Ini boleh dihilangkan, boleh. Ini boleh dihilangkan aslinya. Ini boleh dihilangkan. Kalimat ini boleh dihilangkan. Nah, ini apa ini? Preposisi toh? Berarti ini kan hilang, boleh. Kalimat ini intinya adalah subjeknya Mr. George, predikatnya adalah has, mempunyai dua anak. Anak pertamanya bernama Tari, who studies. Nah, ini dia. Ini boleh dicoret, tapi resikonya di sini menjadi studying. At itu preposisi, itu juga boleh dihilangkan. Kalau ini hilang, berarti ini juga hilang. Intinya, anak pertamanya namanya Tari, cuma begitu saja. Yang belajar di UGM itu cuma keterangan saja, penjelas, boleh dihilangkan. Dia suka membaca buku yang, ini dia. Ini boleh mengganti which, ini sama saja nak. Which sama yang boleh. Tapi kalau ini Anda hilangkan, resikonya ini discussing. Harus menjadi verb ing. Kalau Anda hilangkan yang ini. Ya, outer space. Mendiskusikan ruang angkasa. Jadi seperti itu. Intinya, dia suka membaca buku. Yang mendiskusikan ruang angkasa ini hanya tambahan saja. Penjelas ini boleh dihilangkan. Intinya ini. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Begitu, nak. Anak keduanya bernama Harum. Yang, nah, lagi-lagi ada ini boleh dihilangkan. Resikonya ini harus menjadi verb ing. Ini boleh dicoret. Oke, in poetry reading competition, ini juga OOP. Ini kan OOP. In several contest, ini juga OOP. Jadi gara-gara OOP, gara-gara apositif, gara-gara present participle, kalimatnya jadi panjang. Anda sudah menyaksikan langsung ini. Maka nanti kalau ketemu teks, saya sebagai seorang pengajar bahasa Inggris, jangan takut dulu. Tenang, banyak pengganggu. Anda sudah bisa menghilangkan pengganggu itu. Berarti saya simpulkan sederhana dulu sebelum yang keempat, yaitu Anda akan tahu pengganggu berupa apa saja. Satu, berupa prepo plus benda. Ini namanya OOP, simpulan pertama. Simpulan yang kedua adalah berupa apa? Berupa koma, seret, koma, di sini ada benda. Ini namanya apositif. Yang ketiga yaitu berupa seret verb ing. Verb ing ini namanya present participle. Verb ing-nya tanpa to be. Nah, nanti kalau ada to be beda lagi. Pokoknya sing gak ono to be pengganggu. Yang keempat terakhir, nah, ada namanya past participle. Yuk kita langsung asal usul.
Buat dua kalimat tunggal. Susi membeli sebuah mobil baru. Kok Susi terus sih, Pak? Iya, Susi itu masa lalu saya. Oke. Oke, dia selalu minta ditulis kalau saya ngajar. Oke. Oke. Apa dua sebutan yang berbeda di sini tapi mengacu pada benda yang sama? Susi sama it atau a new car sama it? A new car sama it. Karena ini orang, sorry, karena ini benda, maka harus diganti. Diganti apa, nak? Diganti which. Which nanti letaknya di mana? Di belakang kata yang diganti oleh it, yaitu di sini. Maka kalau digabung, adjective clause-nya menjadi begini. Nah, oke, ini letaknya di belakang apa? Ya di belakang car. Kurang new-nya ya, so sorry, mohon maaf. Maka nanti which ini jangan ditaruh di belakangnya Susi. Berarti kan Susi itu mobil nanti jadinya. Bukan ya. Berarti ini namanya adjective clause, masih mengandung relative pronoun. Berarti dia disebut adjective clause. Relative pronoun ini artinya yang. Oke, Susi membeli sebuah mobil yang diparkir. Ini pasif. To be ditambah verb 3 itu pasif. Ini pasif, nak ya. Nah, kalau mau diubah jadi ini, caranya gimana? Hilangkan ini. Kalau RP ini hilang, to be-nya harus juga hilang. Pokoknya kalau ada to be, harus dihilangkan. Kalau Anda menghilangkan RP, maka menjadi begini, nak. Nah, Susi membeli sebuah mobil yang diparkir di samping rumahnya. Ini penjelas. Ini namanya past participle. Ini adalah boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Intinya Susi membeli sebuah mobil, intinya cuma begitu. Berarti kesimpulan yang keempat itu adalah pengganggunya berupa verb 3. Ini kan verb 3 ini, nah. Aslinya kan ini. Setelah Anda hilangkan to be-nya, setelah Anda hilangkan RP-nya kan tersisa ini. Berarti ini nanti tetap diterjemahkan yang di. Yang di, gitu ya. Ini artinya yang di. Ini pengganggu. Kita come on, kita lihat. Campuran ya. Ini adalah subjek. Ini subjek, nak. Yang mempersiapkan. Ini adalah present prepare. Kita tulis prepare, present participle. Ini boleh dihilangkan. Kalau ini hilang berarti manajer itu bertanya, menanyai setiap orang. Berarti ini P, Anda sudah bisa menemukan. Ini objek. Yang penting Anda sudah bisa menemukan subjek predikatnya, minimal itu. Oke, kalimat yang kedua. The spreadsheet, lembaran yang diserahkan. Ini verb 3. Bukan menyerahkan, lembaran nggak bisa menyerahkan. Tapi ini yang di. Ya, berarti ini adalah past participle. Lembaran-lembaran yang diserahkan oleh tim keuangan berisi, nah ini predikatnya, ini subjeknya. Intinya lembaran-lembaran itu berisi beberapa kesalahan minor. Titik. Oke, jadi ini adalah boleh dihilangkan yang warna hitam. Yang warna hitam itu boleh dihilangkan. Lagi, asisten yang bekerja lembur di kantor itu. Ini prepare. Ini coret. In the office, ini coret karena ini OOP. Intinya adalah subjek, ini predikatnya. Asisten itu mengoreksi kesalahan-kesalahan sebelum deadline. The final version itu subjek. Yang dicetak tadi pagi itu adalah verb 3. Itu boleh dihilangkan, ini past participle. Ini adalah predikatnya berupa to be.
Versi terakhir siap untuk untuk rapat direksi. Berarti ini adalah boleh dihilangkan. Ada 4 pengganggu adik-adik yang sudah Anda pelajari. Oke, habis materinya. Ini penting untuk persiapan adik-adik menghadapi ujian-ujian. Maka nanti kalau Anda pengen lebih jelas, silakan videonya diulang-ulang. Begitu adik-adik, terima kasih. Mohon maaf tadi telat karena Pak Hartanto telat nge-share link yang sudah saya kirim tadi siang. Terima kasih, semoga bermanfaat, tapi jangan keluar dulu. Saya mohon izin untuk screenshot dulu. Oke, ya. Makasih semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.